Cerita ini dialami oleh seorang wanita, sebut saja namanya Melda. Orang tua Melda kebetulan campuran suku Jawa dan Sunda. Sedari kecil, Melda memang sudah terbiasa dengan hal-hal berbau mistis. Hal ini terjadi di kampung ibunya yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat, yang masih memegang kepercayaan erat pada hal berbau mistis. Bahkan, bukan hal aneh jika di kampung ibunya ditemui ada orang yang memuja siluman berupa monyet, buaya putih, hingga memelihara tuyul. Di keluarga ibunya Melda, rata-rata memang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ibunya merupakan anak kelima dari 13 bersaudara. Dari ke-13 bersaudara ini, anak kedua dan anak terakhir adalah yang paling sensitif dengan hal-hal gaib. Kejadian ini terjadi saat Melda berada di bangku SMP sekitar tahun 2017. Sebenarnya, ini bukan kali pertama bagi Melda. Sejak kecil, Melda memang sudah terbiasa melihat makhluk tak kasat mata. Namun, baginya ini adalah pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan. Saat itu, seluruh keluarganya sedang berkumpul di rumah sang nenek. Sudah menjadi tradisi jika menjelang bulan Ramadan, semua anak dari neneknya akan berkumpul dan menginap di sana. Dan merupakan hal lumrah kalau ada anggota keluarga Melda yang suka kesurupan atau kerasukan setan ketika sedang berkumpul. Malam itu, awalnya semua berjalan aman terkendali. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, hingga pada pukul 12.30 malam, istri dari anak ketiga neneknya, sebut saja Wa Asri, tiba-tiba kesurupan. Di saat beberapa anggota keluarga Melda sedang berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam kamar, yang makin lama semakin kencang, diiringi dengan suara tangis bayi. Saat itu, semua orang panik dan bergegas menuju asal suara. Wa Asri yang tidak pernah percaya akan hal-hal gaib, malam itu kerasukan siluman monyet. Suara ramai yang berasal dari rumah nenek Melda sontak mengundang rasa penasaran tetangga sekitar, yang akhirnya berdatangan ke rumah sang nenek. Setelah kondisi sudah tenang dan semua anggota keluarganya sudah tidur, Melda terbangun karena merasa harus ke kamar mandi. Rumah nenek Melda memang terpisah dengan kamar mandi. Kamar mandi berada sekitar beberapa meter dari belakang rumah. Sekedar informasi, kamar mandi rumah nenek Melda masih terdapat sumur tua, yang mana atapnya dihiasi gelapnya langit malam dan dikelilingi pohon pisang di kanan dan kirinya. Niat hati, Melda ingin membangunkan salah satu anggota keluarganya. Namun, ia merasa tidak enak, apalagi semua keluarganya pasti lelah karena kejadian kesurupan tadi. Saat sedang berjalan, Melda melihat seorang wanita yang lompat ke sumur. Kaget, tapi Melda berusaha mengalihkan pikirannya agar tidak berpikir yang aneh-aneh. Ia pun berjalan mendekat ke arah sumur, dan ternyata tidak ada seorang pun di sana. Lebih kagetnya, ketika ia menoleh ke arah kloset, tiba-tiba ada sosok perempuan berambut panjang, dan yang membuatnya semakin syok adalah wajah wanita itu rata dan berdarah. Benar-benar hanya tersisa mulut tanpa bibir, dengan lidah menjulur ke bawah sampai dada.
Tangannya dipenuhi seperti tali tambang, dan talinya pun dipenuhi darah merah segar yang mengalir. Melda tercekat, kaget. Mulutnya kaku, tidak bisa bicara sama sekali, apalagi teriak untuk meminta bantuan. Bahkan, bergerak pun susah. Keringatnya bercucuran, badannya gemetar. Saat menengok ke belakang, Melda melihat ada neneknya. Dengan harapan ia akan ditolong. Tapi dengan wajah pucat, neneknya menatap dengan tatapan yang tajam ke arahnya. Namun Melda sadar, sosok itu bukan neneknya. Lalu ia menunduk dan mencoba untuk merapal doa-doa sebisanya. Bukannya tenang, Melda justru dikagetkan dengan kemunculan ular yang sangat nyata dan jelas di sekitarnya. Sosok yang awalnya ia kira adalah sang nenek, tiba-tiba kepalanya berubah. Yang ada di hadapannya sekarang adalah manusia berkepala monyet dengan gigi panjang bertaring seperti harimau. Melda makin tak berkutik saat sosok yang seperti siluman monyet itu mendekatinya. Bahkan hendak naik ke tembok sumur di dekatnya. Melda yang sudah tidak berdaya akhirnya mendengar suara neneknya memanggil. Kali ini benar-benar suara sang nenek yang didengarnya. Sontak seketika Melda merasa matanya gelap. Lalu ia terjatuh. Selama 2 hari di rumah neneknya, Melda sama sekali tidak berani pergi ke kamar mandi. Melda masih terbayang-bayang wajah perempuan yang ia lihat. Ia pun tak habis pikir, kenapa siluman itu mendatanginya dan juga menampakkan diri di depannya. Bahkan, meski saat ini sumur tua itu sudah ditutup, rasa takut dan mencekam yang ia rasakan saat itu masih menghantuinya sampai detik ini.